Kita akan lanjutkan materi dari komputerkit.com. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan if, jadi penggunaan if. Kita akan lanjutkan dari video sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar menggunakan if di sini. Pada sebelumnya yang diuji ini adalah hasil. Hasilnya kondisinya sudah diuji di sini. Diuji di sini. Jadi nilai, contoh, variabel nilai ini pertama saya isi dengan angka 54, disimpan di variabel nilai. Kemudian variabel nilai ini diuji, apakah nilai itu lebih besar sama dengan 55. Nah, hasilnya disimpan di variabel hasil. Karena nilai 54 itu lebih besar sama dengan 55, hasilnya salah, berarti ini hasilnya adalah salah. Berarti variabel ini sudah ada isinya. Kalau sudah ada isinya tinggal diuji di sini. Di dalam materi sekarang, kali ini, pengujiannya langsung di dalam if. Jadi pengujiannya langsung di dalam if, tidak di luar. Jadi langsung kita uji di dalam sini. Saya akan ambil sebuah contoh lagi. Saya beri contoh. Seperti ini if, kemudian buka kurung, tutup kurung. Kemudian tanda tanya seperti ini, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Sini. Yang pertama saya akan menguji nilai ini dulu. Saya ambil contoh. Nilai lebih besar 0. Lebih besar sama dengan 0. Jadi karena nilai di sini lebih besar sama dengan 0. Nilai dolar. Nilai lebih besar sama dengan 0. Nah, ini saya uji di sini. Jawabannya adalah Eko benar. Oke, sini. Kalau dia salah, saya tambahkan else untuk kalau dia salah. Else. Eko salah. Oke, seperti ini. Kemudian saya jalankan di dalam sini. Benar. Benar kenapa? Karena nilainya ini 54. Apakah 54 itu lebih besar dari 0? Ya. Kalau ini saya ganti dengan min 1 misal. Minus 1. Saya salah. Kenapa? Karena variabel nilai ini kan berisi min 1. Apakah min 1? Nah, ini min 1. Ini tidak saya gunakan lagi. Saya hapus. Apakah min 1 di sini minus 1 itu lebih besar sama dengan 0? Tidak, karena tidak berarti dia ada di sini. Nah, ini salah. Oke. Kalau ini saya isi dengan 0. Nah, simpan. Kemudian saya refresh. Benar. Nah, ini benar. Karena dia 0. Kemudian berikutnya saya akan menguji lagi dengan n. Oke, n. Dolar nilai. Oke, nilai. Nah, ini lebih kecil sama dengan 100. Nah, sesuai dengan ini. Ini batas bawah, ini batas atas n. Jadi kalau ini benar, hasilnya dia benar di sini. Oke, contoh. Kalau saya refresh, hasilnya benar. Kenapa? Karena nilainya 0. Apakah 0 itu lebih besar sama dengan 0? Ya. Apakah 0 lebih kecil 100? Ya. Kalau ini saya isi dengan 1000. Nah, ini contoh. Jawabannya adalah salah. Nah, ini saya tambahkan di sini nilai salah. Oke, nilai salah. Kalau ini saya ganti dengan 100. Nah, ini 100. Saya refresh. Nah, ini benar. Kenapa? Karena variabel nilai kan berisi 100. Nah, di sini apakah 100 lebih besar 0? Ya. Apakah 100 lebih kecil 100? Ya. Jadi ini benar, ini benar. Dia menjalankan benar. Kenapa? Karena di sini n dia
baru benar kalau semua benar. Lihat di video sebelumnya. Oke. Sekarang kita akan menguji nilai kelulusannya 55. Nah, berarti kalau nilai 55 itu antara 0 dan 100. Kita akan uji di sini. Saya ganti dengan if. Nah, saya tambahkan if, nilainya benar. Kemudian kurung awal saya tambahkan di sini if dolar nilai lebih besar sama dengan 55. Oke. Di sini ego lulus ya. Kalau dia di bawah ini berarti saya tambahkan di sini else. Oke. Ego tidak lulus. Oke. Caranya seperti itu ya. Setelah dia lolos atau nilai terpenuhi di sini, kemudian dia masuk ke sini karena dia nilainya ya. Nilai yang dia dapat adalah 100. Coba refresh. Oke. Lulus. Kalau dia dapatnya nilai 55. Oke. Dapatnya adalah lulus. Kalau dia nilainya 54. Oke. Jawabannya adalah tidak lulus. Jadi itu cara penggunaan dari if. Saya ulangi lagi. If yang di sini, kondisi di sini, dia akan menguji apakah nilainya itu lebih besar dari 0 dan nilainya itu lebih kecil dari 100. Kalau iya, dia akan menjalankan ini satu blok ini. Mulai baris ke-12 sampai ke-16. Kalau nilainya betul. Nah, kalau nilainya salah, ternyata nilainya misalnya ini min 1. Ya berarti kan dia tidak terpenuhi. Apakah nilai lebih besar dari 0? Tidak. Ya, otomatis karena ini ada tidak, langsung dia menjalankan else yang ke-17 ini. Yang baris ke-17, ego nilai salah. Nah, ini contoh nilai salah. Apa? Karena nilai yang dimasukkan adalah min 1. Nilainya lebih kecil dari 0. Padahal nilainya harusnya, kondisinya dia harus lebih besar dari 0. Sama juga kalau ini saya isi dengan 1000, ini nilainya pasti salah. Nah, ini salah. Kemudian kalau ini saya ganti dengan 90. Nah, ini nilai lebih besar 0 dan nilai lebih kecil dari 100. Lebih kecil dari 100 berarti dia akan menjalankan ini. Kemudian diuji lagi di dalam sini. Setelah berhasil dari sini lolos, dia akan diuji lagi. Apakah nilainya lebih besar dari 55? Kalau iya berarti dia menjalankan ego lulus. Kalau tidak, dia menjalankan ego tidak lulus. Walaupun nilainya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 100. Nah, ini contoh lulus. Kalau ini saya ganti dengan 54 atau nilai 30. Nah, ini nilainya 30. Saya refresh, hasilnya tidak lulus. Kenapa? Walaupun nilainya lebih besar 0, nilainya lebih kecil 100, kalau diuji di sini ternyata tidak lulus pengujiannya karena nilai 30 lebih, apakah lebih dari 55? Tidak, ya berarti dia menjalankan tidak lulus. Oke. Itu penjelasan tentang penggunaan if. Silakan dipahami. Pastikan Anda benar-benar mengerti konsep dari if, karena ini bagian yang paling sering digunakan. Nanti dalam program itu banyak kondisi-kondisi yang harus diuji. Jadi beberapa pengujian-pengujian menggunakan if. Dengan Anda memahami penggunaan dari if, maka akan memudahkan Anda dalam pembuatan aplikasi atau program-program yang akan Anda buat ketika Anda sudah mahir dalam penggunaan program. Itu kita akan ke materi berikutnya, yaitu penggunaan switch dari komputerkit.com. Terima kasih, kita lanjutkan belajar di video berikutnya.